Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang barbarian dari daratan terlarang zona iblis yang menginjakkan kakinya di dunia luar dengan kekuatan luar biasa. Pada part 9 diakhiri dengan Katel yang bertemu Aquas sang hakim gereja Dewa Matahari di bawah pengawasan sang dewa itu sendiri untuk mendeteksi kebohongan. Percakapan penting ini pun dimulai dan mereka berdua saling menatap di waktu yang cukup lama dalam keheningan. Hal yang sangat ingin diketahui oleh Aquas adalah kebenaran tentang sang penyihir jahat dari masa lalu serta proses penyelesaiannya, dan Katel menjawabnya dengan tenang seperti yang dikatakan sebelumnya. Tak ada reaksi negatif dari pengamatan sang mata dewa, bahkan Katel sangat santai menjawab tiap pertanyaan yang diarahkan padanya. Dengan ini maka Aquas menyimpulkan jika semua yang dikatakan Katel adalah kebenaran yang tak terbantahkan lagi. Dia juga beranggapan sang penyihir jahat bernama Kartos bersiap untuk bangkit kembali, dan keadaan pasti cukup lemah karena jika Kartos bisa menggunakan sihir maka barbarian di depannya pasti sudah mati. Gadis ini sungguh menganggap Katel beruntung dan Katel merasa gilirannya untuk bertanya sebab dia sudah menjawab sebagian besar keraguan gadis di hadapannya. Aquas membenarkan hal itu dan dia meminta maaf atas ketidaksopanannya hingga bertanya seperti ini, dan Katel memintanya tidak perlu memikirkannya lagian dia juga menikmati percakapan ini. Sebelum itu Aquas mengungkapkan dirinya masih ingin menanyakan satu hal secara pribadi karena ini sungguh mengganggu pikirannya. Hal itu adalah kebenaran apakah Katel sungguh berasal dari zona iblis, tepatnya di wilayah terlarang Gurun Putih. Sejauh ini tidak ada satupun makhluk yang keluar dari zona iblis, dan dia ingin melihat apakah yang dikatakan Katel sebelumnya juga bukanlah kebohongan. Dengan wajah santai Katel membenarkan hal itu, bahkan dia sudah sering mengatakannya baik kepada kepala penjaga maupun sang lord wilayah ini sendiri. Meskipun Aquas berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya akan fakta itu, tapi semuanya tergambar pada wajahnya sebab barbarian di depannya sungguh berasal dari legenda sang kaisar terdahulu. Selanjutnya Katel bertanya balik dan ingin tahu alasan sosok terhormat seperti Aquas mengunjungi wilayah ini. Gadis ini pun menjawab jika dia punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Katel yang mendengar itu bertanya apakah urusan tersebut untuk mengkonfirmasi dirinya adalah iblis. Walau Katel tidak terlalu mengerti tentang dewa, tapi untuk memulai percakapan di bawah pengawasan dewa maka terlalu banyak kekuatan yang dikeluarkannya. Baginya Aquas pasti menganggap pembicaraan ini sangat penting hingga berkorban sejauh ini hanya untuk mendeteksi kebohongan. Gadis ini tak bisa menyangkalnya karena dia juga akan terdeteksi berbohong saat melakukannya. Saat dia membenarkan ucapan Katel, maka Katel cukup terkejut sebab sejak awal dirinya sudah menjadi target. Tapi Aquas juga tidak membenarkannya sejauh itu dan Katel hanya kebetulan berada di lingkaran atas kedatangannya. Terdapat sebuah wahyu ilahi saat dirinya mengunjungi wilayah ini dan berpikir keberadaan barbarian yang secara tiba-tiba di wilayah sang Lord Lukbarkan adalah bagian subjek wahyu itu sendiri. Aquas sungguh meminta maaf atas ketidaksopanannya dengan membuat orang asing seperti Katel berbincang seperti ini. Katel ternyata tidak mempermasalahkan itu, lagian hal ini juga menarik perhatiannya. Maka dari itu dia ingin mengetahui isi wahyu tersebut dan pertanyaan itu membuat Aquas menatap di waktu yang cukup lama.
Alasan Aquas tidak langsung menjawabnya sebab isi wahyu ilahi tidak boleh dibagikan pada orang yang sepenuhnya tidak bisa dipercaya, tapi dia sudah tidak sopan menyeret orang asing seperti Katel dalam pertemuan ini. Maka dari itu dia akan memberitahunya sekarang juga. Saat mendengar isi wahyu itu, Katel dipenuhi rasa penasaran serta pertanyaan dalam kepalanya akan sesuatu yang begitu menarik ini. Beberapa saat kemudian percakapan mereka telah berakhir dan terlihat Aquas yang berdiri di depan dinding melihat pemandangan luar. Di sela itu Sang Lord mendatanginya karena dia juga sangat penasaran terkait hasil pembicaraan mereka berdua. Dia juga melihat Aquas tampak begitu gelisah pasca bertemu sang barbarian itu. Aquas tidak memungkiri hal itu, bahkan dia semakin bingung saja menilai sesuatu yang tak pernah terjadi ini. Tapi kini dia yakin jika Katel sungguh barbarian zona iblis dari daratan terlarang Gurun Putih. Dia telah menginformasinya walaupun tidak mendapatkan informasi internal tentang tempat ini karena berada dalam percakapan yang disaksikan mata dewa menguras cukup banyak energinya. Beberapa hari terakhir ini Sang Lord sebenarnya berharap yang dikatakan oleh Katel hanyalah kebohongan, tapi sekarang menjadi kebenaran yang tak terbantahkan, dan jika ini terungkap maka dunia akan rusuh. Tentunya banyak orang yang ingin menjelajahi zona iblis wilayah Gurun Putih, khususnya Sang Kaisar itu sendiri. Jika Sang Kaisar bergerak langsung maka kekacauan besar akan terjadi sebab dia akan menuntut tentara dari berbagai wilayah untuk berperang, menandakan banyaknya korban jiwa di masa depan. Aquas mengerti rasa khawatir Lukbarkan dan dia akan mengurus tentang fakta penyihir Kartos maupun perihal sang barbarian. Hanya saja Sang Lord sungguh penasaran apakah seluruh barbarian dari wilayah Gurun Putih seperti Katel dengan kekuatan dahsyatnya. Berdasar pengamatan Aquas maka hal itu nampaknya tidaklah benar. Karena seperti itu maka barbarian lainnya pasti telah meninggalkan daratan itu, dan jika temperamennya haus pertarungan maka seluruh dunia akan dipenuhi bencana. Tanpa barbarian spesial dari Gurun Putih di dunia luar juga sudah banyak barbarian suku berbeda dan kemampuan tempur mereka patut diperhitungkan, tapi sejauh ini mereka tidaklah pintar hingga menjadi kelemahan fatal. Katel terlihat berada di level yang berbeda dengan kecerdasan tinggi, tapi untungnya dia tampak tidak haus akan kekuasaan yang ingin membuat manusia lainnya tunduk di bawah kakinya. Kemudian Lukbarkan teringat jika Raja Barbarian saat ini cukup berbeda dari barbarian pada umumnya, bahkan rumornya mengatakan dia punya kekuatan maupun kecerdasan. Aquas mengerti siapa sosok yang dimaksud Sang Lord Lukbarkan dan dia juga pernah bertemu dengannya sekali, tapi dia memang tidak seperti barbarian normal. Sang Lord sungguh penasaran bagaimana kedua barbarian itu bertemu dan hal tersebut pastinya menjadi pemandangan yang menakjubkan. Kemudian Sang Lord menanyakan isi wahyu ilahi yang dibawa Aquas sehingga ingin bertemu langsung dengan Katel secara pribadi. Dia pun menjawab jika dirinya ingin menginformasi sesuatu sebelum memutuskan Katel adalah musuh maupun tidak. Apakah Katel benar-benar adalah seorang manusia, karena bisa saja dia adalah iblis yang sedang menyamar untuk mengelabuhi manusia dan merencanakan sesuatu yang dapat membawa bencana. Lalu Aquas memberitahu Sang Lord tentang isi wahyu tersebut. Saat Sang Lord mendengarnya maka dia sangat terkejut saking tak percayanya. Beberapa saat setelahnya Sang Lord memanggil Katel. Katel tak keberatan lagian dia orang asing di wilayah ini dan dibiarkan masuk dengan nyaman sudah menyenangkannya.
Sebagai sang Lord wilayah ini, Luke Barkan mengucapkan terima kasih karena Katel telah menyelamatkan wilayah ini dari monster Lik Kartos yang sangat berbahaya. Jika dia bergerak sesuai rencananya, maka wilayah ini pasti akan musnah cepat maupun lambat. Setelah mengucapkan terima kasih, dia juga ingin meminta maaf, dan Katel tak mengerti kenapa Luke Barkan harus meminta maaf. Kenyataannya Katel telah mengalahkan Kartos, tapi dia tidak bisa mengumumkannya secara publik. Tidak dapat dipungkiri, mengalahkan Kartos merupakan pencapaian yang luar biasa, tapi tidak boleh sampai ke telinga sang kaisar. Katel tidak mempermasalahkan hal itu karena dia juga tidak terlalu membutuhkan nama besar karena pasti akan merepotkan. Maka dari itu sang Lord sudah menyiapkan sebuah hadiah karena telah menyelamatkan wilayahnya. Katel cukup terkejut karena sang Lord memberinya sebuah tas kulit. Walau terlihat sederhana, tapi sang Lord memintanya untuk melihatnya sendiri karena itu bukanlah tas kulit biasa.